Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hari ini saya nemuin Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Bayu Asih, bidan yang menangani kelahiran anak yang meninggal kemarin, untuk meminta penjelasan sekaligus ke depan mencari solusi agar peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi. Ini ruang direktur, saya Kepala Dinas. Orang kepala dinas. Wah. Waduh. Ini dokter tuh. Ini dokter Playboy namanya karena lebih terkenal Playboynya dibanding dokternya. Nah, kamu Cina emang? Kan wajahnya kayak Cina. Ya. Kayak boboho. Oh ya, Ah, lagi musim. yang enggak yang bentuk badan terus ini dari siapa gennya? Mungkin ngikutin gen Prabowo kali ya, gemoy-gemoy gitu. Oh, ya Pak. Oh. Ya. Dalam. Emang enggak. Oh, salam. Ini Bu Dokter bidan. Oh, bidan yang nanganin kelahiran itu ya. Iya. Yang di apa di Cimau, Ya, Ciwangi. Geria Ciwangi. Ciwangi ya. Memang kan kalau saya sih pertama anak yang keempat ya. Bukan sih sebenarnya Pak, itu kalau dari diagnosa saya itu kan memang ibu mengalami kehamilan ke-6. Pernah Jadi triple, Pak? paritasnya memang beberapa kali, persalinannya beberapa kali. Kan bilang ke saya kemarin ibu itu anak ini adalah anak yang keempat. Yang ada mungkin Ya kan yang 3 ada tuh kemarin ada semua, ya kan? Ini adalah anak yang keempat. Nah, jadi berdasarkan analisis, ya kan dia berobat ke Bu Bidan. Iya. Dari sejak kandungan berapa dia di? Dari 7 minggu juga sudah ANC, cuman ada beberapa yang bolong, misalkan bulan ini ANC, bulan depan USG, bulan depannya tidak gitu. Jadi itu kelahiran yang ke-6. Ke-6. Berarti 4 ya, 4 nih, kemarin ada 3 kan? 4 yang 2 lagi? Dia Jadi- pernah hamil 3. Nah, kembar. Dia pernah kembar 3. Iya, kembar 3 tapi memang kondisinya Triple tidak tapi ada. meninggal semua. Oh pernah kemar 3? Iya. Oh 6 kali melahirkan. 6 kali hamil. 6 kali hamil. Nah, Yang 3? 1 kali hamilnya ada 3. Jadi Oh. dihitungnya 6. Oh, ya, kalau walaupun sekali kandung anaknya 3 kembar itu dihitungnya 3 kali? enggak satu Enggak, kali satu kali kehamilannya. sih. Kalau P-nya persalinannya 6 kali? iya. Iya. Betul. Berarti ya kalau yang 3 lagi? Yang Kan berarti dengan yang 3 sehat berarti itu, Pak. jadi 5 tuh. Iya. Satu lagi? Yang kan jadi gini, di 2005 itu ibu mengalami kehamilan triple atau kehamilan kembar. Terus? Saat itu memang persalinannya tidak ada semua kondisi dedeknya gitu. Cuman saya juga belum tahu di mana lahirannya gitu. Intinya di bidan lain lah, di tempat lain gitu. Enggak, penjelasannya dia ke ibu bilangnya ngelahirin di mana yang Di kembar bidan, 3? yang kembar Bidan 3 mana? Sebut ya Bapak. Enggak apa-apa. Di bidan senior lah Pak gitu. Enggak gini. Cuman di 2005. Ini kita harus jelasin ya Bu. Ini kita harus jelasin karena kan ini kan sudah menjadi perhatian publik, Iya. ya kan? Kasus awalnya kan ditolak oleh rumah sakit loh, cerita awalnya kan. Saya kan orangnya rajin nanya, ibu anak keberapa? Kan kalau saya kan dari dulu sangat seneng KB ini harus kewajiban warga dalam pandangan saya ya. Berarti kan tidak ber-KB gitu loh. Bahkan ketika saya jabat dulu kan pernah ada kebijakan boleh pasang listrik gratis, tapi syaratnya dia ber-KB. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau jumlah ini terlalu banyak, terus kemudian negara memberikan subsidi kelahiran, negara memberikan subsidi listrik, negara memberikan subsidi beras misalnya, kalau saya ketika mimpin kan begitu. Nah, nanti negara terlalu
subsidi itu hanya dinikmati oleh keluarga dengan jumlah yang banyak gitu loh. Ini yang dimaksud. Jadi waktu itu ibu itu hamil anak 3 di bidan mana? Melahirkannya. Jadi di bidan, kalau disebut oleh ibu sih bidan Mimin, bidan senior Mimin. kita ya. Ya bidan Mimin. Di mana bidan Mimin buka praktek? Daerah yang apa itu Pak? Situ Bulet. Ya itu. Oh di situ, di Iya. situ Bulet. Pertanyaannya adalah yang ketiga ini meninggal. Meninggal 3-tiganya. Ketika Info melahirkan. dari bapaknya, itu pun saya tahunya pas udah saya motivasi rujuk itu, jadi saya kaji lagi tanda bahayanya gitu kan. Pas jadi gini sebenarnya Pak, ini kehamilan Enggak. Yang ketiga itu meninggalnya ketika usia lahir. Ketika lahir langsung meninggal 3-3. Iya. Oke. 3-tiganya katanya ada yang 1 kilo, ada yang 1 sekian. Prematur semuanya. Ya karena mungkin triplet Oh, hamil karena gede. tiga. Pada Dan itu ibunya kan kan kecil ya Pak. Tidak numbuh dengan baik. Mungkin ya Nah, seperti itu. kalau yang sekarang itu kan kalau ceritanya kan sudah ditangani sama ibu tuh. Iya mohon Pak. Ibu sudah merekomendit untuk lahiran di Merujuk. rumah sakit. Iya. Ya, kan bahasanya merekomendasi ya. Iya. Merujuk. Dia menolak. Iya. Karena trauma pelayanan di rumah sakit jelek. Bukan. Bukan. Dia ceritanya begitu dok. Ya kan? Ntar dulu. Aku kan harus trauma. Bilang ke saya loh, rekaman videonya ada kan? Trauma. Saya ini kan harus segera ini clear gitu loh Pak. Trauma karena pelayanan bahasa jelek sampai itu bidannya itu perawatnya itu kan ceritanya begitu. Perawatnya itu itu 2000 lama dong. Oh, perawatnya 2000 berapa? iya. Udah dulu lama. Perawatnya itu kalau mau dipanggil tuh susah. Bahwa istri saya itu perlu pertolongan, ceritanya begitu. Ini cerita dari dia kan terus nyampein. Nah, problemnya apa sebenarnya dia nggak mau ke rumah sakit? Ini kan alasan dia ketika diungkapin. Mungkin saat itu gini Pak, jadi kan saya mendampingi ibu kan dari pertama tes pack positif dan lain sebagainya. Mungkin istilahnya chemistry antara ibu dan saya sebagai pendamping persalinan mungkin memang sudah berjalan baik Kalau dari dengan awal. ibu, Ya. jangankan ibu mau melahirkan, kepala dinas kesehatan aja ke chemistry. Kamu Nanti jujur. ditolak. Apa tuh? Chemistry. Chemistry. Iya, hubungan. Ya artinya klop, Ya, cocok. cocok. Cocok kan punya bidan seperti ini? Oh, cocok. Iya udah. Terus? Iya saat itu karena mungkin ya alhamdulillah memang beberapa persalinan saya mendalami kasih sayang ibu itu memang munculnya memang saat bersama didampingin bidan, karena memang saya di saat itu tidak melepaskan pemeriksaan sama sekali, tidak meninggalkan. Maksudnya yang saya service excellent dari saya itu seperti itu di BPM saya. Jadi seperti itu mungkin dari temurun keluarganya memang ada beberapa yang pemeriksaannya di saya. Mungkin kayak misteri itulah membantu ibu benar-benar kekeh di kita. Ya gitu. kekeh pengen melahirkan di ibu. Di saya. Nah problem kekeh pengen melahirkan di ibu padahal harusnya dirujuk atau direkomendasi kalau kata saya. Itu problemnya apa? Saat itu ya keluhannya memang lebih nyaman di bidan gitu aja Pak. Maksudnya kita nggak pernah mengulik-ngulik apapun yang alasan dia ibu. karena rumah sakit jelek pelayanannya. Ya dia kan ngomong begitu ke saya. Nggak semua sih Pak, istilahnya. Enggak, dia ngomongnya begitu. Iya. Jadi intinya saya saat itu benar-benar kalau ke siapapun, tidak hanya ke Bu Asih, istilahnya saya ke semua pasien persalinan ya pengennya kasih sayang antara bidan ke ibu itu sampai gitu. Dan karena itu memang mendorong dan mendukung untuk berjalannya proses dan persalinan normal. komen negatif itu terjadinya 7 tahun yang lalu. Oh iya betul, yang kakaknya. Waktu dokter jadi apa waktu itu 7 tahun yang lalu? Masih di sini. Pernah jadi kepala Belum. Jangan-jangan kamu dirunyuk waktu itu? Belum. Baru PLT kemarin. Dokter Agung lah zaman itu. Ya. Oke. Akhirnya kan ibu yang dampingin ketika malam-malam. Jadi enggak, itu pagi Pak. Jadi proses persalinannya itu memang karena mungkin masih 35 minggu, 35-36 minggu itu kan memang prosesnya namanya bayi 2,3, pembukaan udah membesar sedikit juga pengen ngeden gitu kan. Alamiahnya ibu hamil. Jadi dengan segala upaya saya kan tetap mengupayakan, ayo saya rujuk, saya antar pakai mobil saya sampai ke rumah sakit yang ibu minta yang mana. Jadi itu melahirkan, setelah melahirkan karena kondisinya dingin lah bahasa saya kan.
ingin gimana? Artinya kan bayi itu menghadapi kondisi udara yang dingin. Oh iya. Sedangkan Jadi- dia belum waktunya lahir. Iya, betul. Sehingga perlu diinkubator. Betul Pak. Jadi saat itu kan dengan keterbatasan alat di praktek saya, terus sama saya hanya mengandalkan oksigen dan dihangatkan, metode kanguru dan lainnya sudah saya jalankan. Jam 11 malam itu mengalami Nah itu. agak kebiruan, bagus sebenarnya tapi agak kebiruan. Jadi saya dan karena kan ASI belum dapat, saya kan nggak pernah formula juga, jadi tetap mengutamakan ASI, IMD kan belum bisa karena ibunya masih kecil, bayinya masih kecil gitu. Jadi dengan metode saya jam 11 itu tampak biru ya saya antar ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit. Pertama diantar ke rumah sakit kemana? Kayu Asia apa? Ke Tamrin Saat dulu. itu ke Abdul Rojak Pak. Jadi Mbak Tamrin kan karena Abdul saya Rojak. mikirnya dari Ciwangi ke Abdul Rojak kan dekat. Ya, ke Abdul Rojak. Kurang lebih kan cuma 5 menit. Ke Abdul Rojak dirawat. Saat itu langsung diperiksa dokter, terus segala macam. Pernafasannya sudah mulai membaik karena kan oksigennya sudah langsung pakai yang sentral, karena di rumah kan tadi pakai yang kecil. Nah saat pakai sentral makin membaik, SPO2-nya juga naik sekitar 88% saat itu. Tapi tetap menurut dokter jaga, teh ini butuh NICU ya teh. Semua dikomunikasikan dengan baik sih sama dokter sama keluarga. Saat itu baik dok, gimana baiknya nih kita ke pendaftaran gitu kan. Biasa ada pengantar, saya ke pendaftaran. Saat itu langsung di pendaftaran itu, iya bu saya cek dulu ya ke ruangan gitu kan. Itu jam 11 malam? 11, iya dok, sambil berjalan sampai setengah 12-an lebih karena masih ngantri di pendaftaran. Dede bayi tetap dihangatkan, ditangani, diponek Abdul Rojak gitu kan. Dan saat itu memang ruangan penuh, saya minta calling ambulan desa. Berarti kita harus mencari rumah sakit lain saat itu. Gitu. Rumah sakit itu tidak bisa nerima rumah sakit Rojaknya karena penuh? Ya penuh banget saat itu. Penuh banget? Katanya penuh banget. Itu saya mau nanya sama dokter, kenapa lebaran orang pada sakit? NICU Pak, NICU kan biasanya itu ya dok, kebutuhannya Enggak, ini lama. saya, dok, ini lebaran tuh rumah sakit penuh loh. Enggak, nanti aja jawabnya. Oh ya siap. Kan lebaran tuh harusnya rumah sakit kosong. Iya. Nah, habis itu akhirnya diantar pakai ambulan desa. Nah saat itu kan nunggu ambulan desa sama ngisi oksigen biar di jalan saya tidak khawatir gitu ya. Saya tetap mempertahankan, dok izin dulu ya, saya pengen di sini dulu biar diangetin sama oksigen. Saat itu dibikinin rujukan, boleh teh mau ke Siloam boleh, mau ke Bayu Asi boleh. Hari itu juga saya berarti kan langsung calling yang lain karena kebetulan saya pernah di rumah sakit X. Saya telepon, iya teh di sini penuh gitu. Oh ya udah. Di Asri. Oh di Asri gitu. Saya pernah di Asri dulu Pak gitu. Rambut Di ya. Asri. Di Asri telepon juga. Di Asri via telepon di Telepon. IGD. Penuh. Ada juga. SPO2-nya sekian operan kondisi pasien ternyata ya teh sama butuh NICU ya teh ya. Berarti di kita belum ada penuh juga. Gitu. Akhirnya Sambil berjalan kan saya cari terus ya dok ya Pak ya waktu itu karena saya nggak mau berhenti di situ gitu perjuangan saya buat nganterin si adik gitu ya. Jadi saya ke Bayu Asi, itu juga permintaan dan atas musyawarah kita sama keluarga. Saat itu terus dokter izin mungkin kayaknya ke Bayu Asi. Setelah ambulan datang, saya jalan ke Bayu Asi sekitar kurang lebih itu jam 1.55. akhirnya ke Kebetulan BAC. karena hujan gede itu saya dokumentasikan juga, saya melihat sambil dilihatin semua bayi itu kondisinya bagus gitu. Karena SPO2-nya kan tadi Oke. sempat naik. Akhirnya ke Bayu Asi. Ke Bayu Asi. Sampailah ke Bayu Asi. Sampailah ke Bayu Asi. Ke IGD. Ke IGD. Bertemu sama dokter jaga ini. Awalnya sama bidan. Di triase. Di triase. Terus Di triase, ditangani, dibawa ke Ponek. Gitu. Di Ponek itu diberi oksigen. di rumah sakit Bayu Asi Iya. sudah diberi oksigen. Langsung diberi oksigen. Masuk ke Ponek. Juga dikasih nggak? Kenapa Pak? Yang pemanas bayi. Itu Di inkubator. oh yang bawahnya itu Iya, ya. masuk. Iya di BBL, meja BBL. Bukan Nah, masuk meja inkubator oke. tapi masuk meja BBL. seharusnya standarisasinya ketika masuk Bayu Asi, bayi itu mendapat apa di Ponek? Kalau menurut saya sih di saat itu kan langsung pasang saturasi setahu saya cukup penanganan itu dulu baru penilaian dari dokter pronicu atau tidaknya saya kan ngikut dokter. Waktu itu diterima? Waktu saat itu diterima oleh bidan apa gitu ya Pak? Di Ponek. Di Ponek. Kemudian itu Ponek Pak. Ponek? Mohon di saat itu di pemeriksaan saturasi naik lagi udah 94. Artinya di Bayu Asi sempat dirawat lah bahasa kasar. Dirawat, ditangani. Si bapaknya bilang enggak.
mobil, Jadi ya kan ini kan harus jelasin dia bilang Iya. ketika di mobil, saya tadinya mau marah nih, gitu loh. Ketika di mobil bilang ya rumah sakit penuh, akhirnya kita balik lagi kan ceritanya begitu. Videonya ada loh. ya saya juga udah nonton Pak. Nah, terus nah gini yang di video ini bener nggak? Nggak apa sih ini bicara apa adanya ya Pak. Ya, Iya. Ya jadi memang Ditangani. mungkin bukan tidak ditangani langsung. Artinya di situ kan Ibu karena takut ya nggak ngomong jujur di sini. nanti di-cut ya Pak. Wah, Jujur Iya, apa tuh? soalnya Iya. memang Wah, konten Pak. video ini aku fullin ya biar bener. Nanti orang tua sih pada nonton. Terus gimana? Ya jadi gitu, maksud saya penolakan secara tidak ini mah nggak ada di saat itu. Artinya Cuma sempat dirawat. dirawat kita saya Standarisasi rawat itu Maksudnya apa gini, yang tidak dilakukan oleh rumah sakit? saat itu sih saya kan gini, intinya sudah diterima oleh bidan, sudah istilahnya saya sudah operan nih kondisinya, tadi ditamrin seperti ini, bahkan rujukannya pun ada gitu. Oh iya teh ini pronicu gitu kan, Sama. pronicu membutuhkan ruangan nicu. Ah. Kalau saya sebagai medis ya tetap berpikirnya di saat itu pronicu itu memang susah, mau dirujuk kemanapun susah, tapi saya mikirnya ini bayu ASI. Saya pasrahkan semua kondisinya di bayu Oh, ASI. pronicu itu susah. Susah dok, Pak, karena kan bayi-bayi nicu setahu saya tidak hanya 1, 2, 3 hari, bahkan bisa berminggu atau 30 hari gitu. Bahkan kalau misalkan ada 2 bulan ya dok ya. Jelasin dulu dong, orang Oh, nggak iya. ngerti. Jadi gitu. Pronicu itu apa? Pronicu itu bayi kecil, bayi Oh. di bawah berat normal atau di bawah 2,5 kilogram membutuhkan ruang nicu. Biasanya selain bukan inkubator yang dibutuhkan, Oh. bukan hanya inkubator. Jadi kadang CPAP, alat bantu nafasnya. Oh, diperlukan Nah, ruang nicu. iya, Di mungkin- rumah sakit Bayu Asi ada nggak ruang nicu itu? Ada ya Pak. Ada. Tapi karena mungkin terbatas ya. Ruang Bayu Asinya penuh. Iya menurut. Iya. Jadi gini dok, Pak, saya kan waktu sambil jagain bayi di ruang ponek itu karena memang bidannya kan mengurus administrasi dan lainnya, mungkin saya sambil nunggu informasi ruangan ada apa enggaknya kan, dengan saya pasangin oksigen dibenerin dan lain-lain itu ya dengan pemeriksaan saya kan sambil nunggu. Terus karena nicu penuh ya kita istilahnya pesimis lah, Ya ruang nicunya penuh. penuh. Asli penuh nih. Orang bayi asli apa? Ruangnya penuh kan? Artinya yang pertama bayi ini sempat diturunkan, Ditangani, ya. Iya. ditangani. Ditangani. Cuman tidak dibawa ke ruang nicu. Iya kan karena alasan prosedurnya kan di triase di ponek dulu Pak. iya kan di triase di Monet itu nggak dibawa ke ruang nicu, Iya, nggak iya. ditindaklanjuti, ya kan? Karena ruangannya penuh. Iya. Nah, Saat ini itu- dokternya apa? Iya. Kan bilangnya perawatnya dokternya datang itu nggak terima karena penuh, akhirnya kita balik lagi. Mungkin gini Pak, kalau untuk arti dari bahasa keluarga, karena kan ada yang sebagian orang awam tuh taunya mimik dan attitude dari dokter atau perawat itu kan namanya malam mungkin beda bahasa. Tapi rumah Jadi- sakit pemerintah tuh begini loh Bu Bidan. Rumah sakit pemerintah itu kalau baik tidak pernah dipuji, kalau jelek yang diberitakan. Jangan dong Pak. Enggak, sekitar real loh. Iya. Masyarakat tuh nggak akan marah sama rumah sakit swasta. Walaupun masuk harus bayar dulu, harus nyimpen jaminan, ya kan? Mm. Tapi kalau sama rumah sakit pemerintah, Nggak pernah. Nah, pasti sasaran tembak, pasaran ya sebenarnya kemarahan. mungkin kemarin juga kita kan istilahnya nembak. Itu fakta. Jadi itu Opininya kemarin begitu. mungkin karena nembak ya Pak, bahasa kita para medis itu nodong, teteh tuh maksudnya nodong tuh datang tanpa konfirmasi gitu kan. Cuman menurut saya konfirmasi ke per rumah sakit itu memakan waktu lama. Makanya saya mengejar golden period bayi itu, saya rujuklah ke rumah sakit yang paling besar. Ini kan yang dua saya tanganin dalam pembahasan saya. Mm-mm. Yang pertama dulu kejadian di Subang. Mm-mm. Ibu yang mau melahirkan. Dari sana tuh, dari Tanjung Siang. Iya. Kan harusnya kan kalau Tanjung Siang tinggal ke Bandung aja. Hmm. Ini kan ke rumah sakit Ciareng dulu tuh. Iya. Di rumah sakit Ciareng karena penuh segala macam, akhirnya rujuknya ke Bandung, meninggal di jalan. Kali ini kan bayi. Ya alhamdulillahnya karena kita di Purwakarta. Pertama satu Istilahnya- bayinya di bawah usia kelahiran normal, ya kan? Yang kedua sempat ditangani di 2 rumah sakit dong. Iya. Rumah sakit Tamrin atau rumah sakit Abdul Rojak penuh. Ya, Rumah saya sakit ini pun ditangani dulu, cuman nggak bisa dirawat di situ karena penuh ruang juga. nicunya penuh. Penuh. Tapi standarisasi pelayanan IGD
Dilakukan. Dilakukan pemeriksaan juga. Bener nih, jangan bohong. Ya bener Pak. Oh, jangan bela-belain rumah sakit. Menurut saya gini, saya kan saat itu beda pemikirannya dengan orang awam ya Pak. Saya tidak membela rumah sakit, saya tidak membela pasien saya saja. Saat itu namanya kondisi semua malam mungkin jenuh, capek. Saya juga ibaratnya dari pagi saya belum istirahat. Jadi yang didapat tuh kenapa kurang senyum dokter jaganya tuh gimana? Atau cara menyampaikannya yang tidak relationnya kurang bagus? Sebenarnya itu mah keluarga yang menerima, mungkin maksudnya ada ketidaknyamanan atau apa, bukan sayanya ya. Kalau saya orang panik sih apapun jelek, Pak. Ya saat itu pakai masker semua Pak. Oh, Jadi iya. tidak ada. Atau bisa dokternya aku ini masih lebaran deh, pengen lebaran dulu. Pakai Ya, masker. istilahnya sih kalau pesan saya sih memang nggak harus rumah sakit Bayu Asih atau manapun, semua medis ketika didatangin pasien ya minimal nyamperin kayak gitu-gitu aja sih. Nyamperin nggak waktu itu? Nyamperin. Tapi problemnya adalah kalau dokter jaganya Bu Bidan mungkin nggak ada problem. Ya kan, kalau ya dok ya, kalau dokter jaganya Bu Bidan mungkin nggak ada problem. Lihat wajahnya udah senyum semua. Wajahnya Masan tetap bagus, Ganteng nih, Mas. Nah, ini ganteng juga. Dok, kenapa sih dok? Kenapa ngomongnya tentang dokter jaga rumah sakit kok jelek banget? Kenapa itu? Nah, saya juga nggak paham ya. Kalau wajah ganteng kayak model. Emang kamu susah senyum ya waktu itu ya? Mana ya? Kan pakai masker dok. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, senyum mimik masam atau gimana kan kalau pakai masker nggak kelihatan. Jadi juga saya pas periksa tanya juga, Bu ini lahir jam berapa? Terus lahirnya gimana? Kata Bu Bidan pas lahir, kok nangisnya saya dengerin pas saya periksa kan ya emang yang pertama periksa bukan saya, bidan dulu. Terus bidan laporan, dok ada bayi baru rujukan dari luar. Oh ya ada. Saya samperin, saya periksa. Terus saya pas saya periksa si bayinya tuh nggak nangis. Makanya saya pemeriksaan bayi itu nggak supaya tahu bayinya perlu penanganan seperti apa, kita sentil dulu gitu Pak. Disentil maksudnya bukannya kitanya jahat, kok bayi disentil-sentil, bukan, emang kita pengen bukan menyakiti, jadi supaya ngerangsang si bayinya buat nangis gitu. Pas udah saya sentil nangis Tapi saat itu enggak. Nangis terus bidannya bilang, dok udah pas awal lahir juga udah nangis, bagus gitu. Cuman pas saya periksa emang ada merintihnya gitu. Terus pemeriksaan, terus ya udah saya kasih pronicu juga. Nah, saya kasih surat pengantar buat pronicunya gitu. Oh, dikasih juga? Iya, dikasih juga Pak. Terus? Saya dapat infonya juga pas saat itu lagi full. Terus juga sebelumnya, sebelum datang nih Pak, ada ibu hamil yang rencana rujuk ke kita juga. Bayinya emang sama, dia malah lebih kecil, kehamilannya sekitar 33 mingguan. Butuh untuk persalinan ya udah mangga, cuman kita kasih tahu rencana ke sininya ICU bayi NICU itu berarti ICU-nya bayi gitu Pak, sebutnya itu ICU-nya. Iya, ICU-nya bayi. Iya. Nah, memang ICU-nya bayi itu pronicu itu penuh. Iya. Ada berapa bayi waktu itu? Untuk saat itu tuh ada 2 yang udah ini, terus ada yang SC yang pas itu lagi sesar. Lagi sesar. Jadi yang diprioritaskan adalah yang ibu-ibu yang melahirkan di situ. Bukan yang prioritaskan, yang diprioritaskan case ini pokoknya yang datang duluan mau ibunya lahir apa udah mau persalinan di Bayu Asih atau bayi gawat. siapa yang gawat duluan yang datang gitu. Oke. Itu penuh memang. Iya. Asli nih penuh nih. Penuh. Masalah pas abis yang malamnya itu sebelum datang tuh ada yang SC Pak. Oke. Jadi gini, kan perspektif sudut pandang orang tuh suka gini. Kalau sama orang susah penuh terus. Kalau sama BPJS tuh penuh terus. Lain kalau yang datangnya Pak Dedi langsung diterima. Kan perspektifnya begitu. Ini bener nggak begitu sih? Enggak Pak, kita mah kalau misalnya sudah ya emang pokoknya siapa yang datang duluan ya kita yang ditolong gitu. Cuma karena itu yang SC-nya udah duluan. Salahnya datangnya jam 1 lah ya? Jam 2-an. Jam 2? Iya, coba kalau datangnya jam 7? Nah, kemungkinan bisa. Masakan itu yang saya salah sekitar jam. Ini bener dokter ngomong itu, jangan bohong dong. Bohong enggak dong. Waktu itu kamu lagi ini dok, lagi marah, lagi bertengkar sama bini atau Enggak ada masalah. Emang dia enggak muka wajahnya enggak wajah perang, dokter? Nggak banyak komunikasi, maksudnya cuma ngobrol itu aja sih dok. Kalau Tapi senyum kayak gini? nggak pakai pakai masker. Ya, gitu. Nah, dok, berarti kan
ini kan kasus nih, banyak bayi yang harus ditangani. Iya. Ya. Ruang NICU-nya penuh, ICU bayinya kurang dong. Betul kan? Jadi Iya. kita harus nambah NICU dan kan tidak hanya ruangan. Itu NICU itu kan neonatal intensive care unit. Nah, itu kan ada ventilator, ada CPAP dan lain-lain. Nah, itu untuk teman-teman BASI mohon biar kita nanti minta bantuan ke Kemenkes dan lain-lain. Bangun Buat- dong, Siap kan? bangun lagi. Dan ini saya ngingetin dong. Dulu waktu saya jabat itu kan pernah tuh ada kebijakan di mana dinas kesehatan on call 24 jam. Masih. Kemudian ketika mobil ambulan berangkat dari rumah itu dia mapnya harus sudah bisa membaca, Ya. harus ke rumah sakit mana, tanpa harus nggak di UGD kemudian nanti ditolak karena penuh. Ya. Masih jalan nggak? Masih. Masih ada. Ada, Iya. ada benar. Ada benar. Masih. Karena kemarin Tapi yang ini kenapa nggak jalan? Nggak tahu ya, jangan tutukan. Wah, Jadi Oh, mungkin iya. gini Pak, mungkin kan karena saya Karena- bidan praktek mandiri Iya. ya. Mandiri. Kalau Karena- enggak, yang mandiri enggak harus dipertahukan pada seluruh publik dong. Iya. Udah sih, udah. Udah. Oh, ini bukan bidannya dinas kesehatan. Iya. Kan saya dulu punya gagasan nih karena sering dengar di Jakarta Dulu ada sempet kasus. sih Pak, coba kan belum. Saya berangkat dari Jakarta dulu pernah ada yang rumah sakit yang dipermasalahkan karena dianggap nolak pasien, ya kan? Nah, saya waktu itu akhirnya bikin gagasan gimana kalau mobil dari desa itu dia sudah komunikasi sama operator di kabupaten, kemudian nanti dia sudah bisa mengarah rumah sakit mana langsung di situ penuh. Iya. Itu jalan nggak? Jalan. Kenapa nggak berlaku? Bukan karena Bu Bidan dari awal memang bukan apa? Bukan bidan pemerintah, Iya. bidan swasta. Apa Jadi dulu pernah? sebenarnya pernah ada informasi kan selalu sampai juga dari puskesmas, dari semua juga kita kan terkoordinir ya Pak ya. Oh, saya tadi mohon maaf salah sangka. Bener ya? Bener. Iya, bener. Dikira bidan pemerintah, saya berpikir Iya. dinas Jadi- kesehatan punya bidan bagus kayak gini loh. Ternyata swasta nggak jadi saya. Saya tuh tadi fitnah rupanya. Punya bisa menjelaskan dengan baik, Iya. wajahnya Jadi senyum. mungkin kemarin itu kan Bukan ada- binaan dokter, pantesan bagus bukan binaan dokter. Ada. binaan asli berarti. Udah. Oh enggak tahu binaan itu kan Pemda. Sebenarnya Ya. mungkin ngejar waktu saat itu jadi Oh iya, panik ya. golden period saya tuh saya utamakan gitu ya. Jadi saya mengabaikan seperti yang istilahnya info dari keluarga merasa kecewa atau apa, saya sebenarnya di saat itu juga tenang dulu ya Pak, saya mau nyari rumah sakit lain nih. Saya semaksimal mungkin itu saat itu karena saya tahu NICU itu susah sekali gitu. Jadi saya sempat ke rumah sakit Bunda Fatia. Saat itu di situ saya bertemu dengan dokter tanpa membawa diri bayi karena saya titip dulu di IGD Sendiri Pak, lari ke Saya jalan. Oh, iya. Iya. Tahu saya jawab. jalan karena saya pikir kalau saya bawa-bawa Dede ini bakal meninggal di ambulan saya gitu kan. Jadi saya titip ya dok, nggak ke dokter, ke yang di jaga, sama bapaknya jagain saat itu. Saya lari ke Bunda Fatia penuh. Saya calling Siloam penuh. Oh, Ibu bidan siapa namanya? Tiga. Dari Oke. yang kemarin disebutin. Oke, nanti kalau mau melahirkan, Aduh. Pak, bagi cowok-cowok yang mau melahirkan silahkan di sini melahirkan. Ya paling utama kan begini deh. Ini dari peristiwa ini ada beberapa hal pembelajaran penting, ya kan? Yang pertama adalah persoalan KB saya nilai belum berhasil, kan? Karena hari ini tidak lagi jadi perhatian publik. Dan yang paling penting Bu Bidan adalah saya melihat sebuah gejala sosial yang berbahaya. Orang-orang yang punya duit relatif mapan, anak-anaknya hari ini sedikit. Plus anak-anaknya rata-rata baik. Sekolahnya baik, kalau nakal-nakal dikit dimasukin pesantren yang unggul gitu loh. Nah, ini yang terjadi loh. Nah, kemudian jumlah anaknya juga ber-KB. Ini anak orang yang ekonominya tidak terlalu baik, hari ini anaknya banyak. Betul. Setelah itu pendidikannya berat, ya kan?
setelah itu anak-anaknya cenderung gaya hidupnya pengen kayak orang kaya. Pakai motor nongkrong sampai malam, merokok, minum kopi, nongkrong sampai malam. Nah ini yang terjadi ya. Wah, ini kan ini problem yang berbeda pada era tahun 80-an di era saya, era 70-an, 80-an. Kalau zaman itu terbalik, anak orang kaya itu dianggap high class, anak orang miskin tuh kayak saya jadi aktivis, jadi ini gitu loh. Hidupnya prihatin. Nah ini sekarang agak terbalik. Tuh sehingga ini mudah-mudahan ke depan pemerintahnya mulai konsen lagi pada keluarga berencana yang seperti ini. Ini kan problem meninggalnya anak karena melahirkan udah 2 kali dong. Yang satu 3 Ya. kembar, Udah yang ibu satu ini, yang satu ini yang sekarang Kembar. itu ini kan usia janin bayinya Prematur. belum memenuhi syarat atau prematur. Nah, yang kedua adalah itu tadi persoalan ketika orang berangkat dari rumah untuk dirujuk ke rumah sakit, rujukan ke rumah sakit itu harus sudah tahu tujuannya kemana dan sudah dipastikan kamarnya tersedia kan harus ya. Yang ketiga fasilitas rumah sakit yang harus ditingkatkan gitu loh. Ya, terus yang berikutnya kalau memang ada kurang senyum ya harus ada nanti latihan tersenyum. Nah, ya namanya juga dokter rumah sakit pemerintah, ya resikonya. Masyarakat tuh nggak pernah hujat rumah sakit swasta, padahal masuknya segala macam beda dong, kan gitu loh. Dan tapi masyarakat tuh selalu menghujat rumah sakit pemerintah. Tapi juga kalau susah pasti ke rumah sakit pemerintah. Nah itu penting gitu. Jadi pemerintah itu resikonya. Baik belum tentu dipuji, salah pasti dicaci maki. Karena itu resiko menjadi pemerintah. Salah sendiri kenapa jadi pemerintah. Nah, ya. Jadi kasus ini penting bagi kita. Yang paling utama setiap orang harus meningkatkan unit layanannya terhadap masyarakat. Karena memang di negara-negara maju pun bahwa layanan dasar kesehatan itu hal yang sangat mendasar. Kalau saya sih punya perspektif yang lebih besar lagi. Ke depan nggak mesti lagi orang dirujuk ke Hasan Sadikin. Seluruhnya harus ada di sini. Kenapa? Karena ketika dirujuk itu satu perjalanannya panjang. Ya, kematian itu resikonya lebih tinggi. Yang kedua ketika di sana keluarganya mau tinggal di mana? Resiko lagi. Harus ada biaya hidup keluarga yang nungguin. Mending orang Purwakarta ke Hasan Sadikin, deket. Bayangin orang Banjar, orang Sukabumi, orang Majalengka, orang Pangandaran, orang Kuningan, orang Cirebon, rujuknya ke sana juga. Kalau masuk ke rumah sakit ke sana juga udah kayak pasar dengan jumlah orang yang sangat banyak. Kedepan negara harus setiap kabupaten punya rumah sakit yang setara dengan Hasan Sadikin. Jadi Bayu Asih setara dengan Hasan Sadikin. Amin. Oke, makasih ya.